Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan materi kita, pelajaran fikih, yang mana ini masih melanjutkan pelajaran kelas 10. Kelas 10 kalian sudah sampai pada halaman 74 di kitab Fathul Qorib kalian. Kemudian di sini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Namun sebelum sujud sahwi ada beberapa fasal yang belum kita pelajari, yaitu tentang rukun sholat, tentang perbedaan antara lelaki dan perempuan dalam sholat, dan bilangan rukun kesunahan dalam sholat. Nah, kali ini Ustadz akan membahasnya sebelum kita ke materi sebagai muqaddimah dalam pertemuan pertama kali ini. Pada halaman 75, yaitu menjelaskan tentang rukun-rukun sholat dan kesunahannya. Nah, mungkin kita setiap hari 5 kali kita menjalankan sholat. Nah, rukunnya itu ada berapa, Ustadz? Rukun dalam sholat di sini dijelaskan dalam kitab kita ada 18. Yang pertama, niat. Niat ada di dalam hati. Kalau kita ucapkan bagaimana? Sunnah mengucapkan. Semisal usolli fardhos subhi, sunnah. Usolli fardhos zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati atam ma'muman lillahi ta'ala, sunnah. Nah, kewajiban dalam niat itu menyebutkan kefarduan, kemudian menentukan sholatnya. Contohnya usolli fardhos zuhri. Nah, ini cukup. Di dalam hati, semisal saya mau sholat duhur, saya ingin sholat duhur. Nah, seperti itu. Berarti al-qasdu, fardiyah, kemudian ta'yin. Itu niat. Kemudian wal qiyamu 'alal qudrah, berdiri bagi yang mampu. Selama seseorang mampu untuk berdiri, harus berdiri. Jikalau dia sakit sehingga tidak mampu untuk berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, otomatis nanti tidur miring, kepalanya kalau kita berarti kepalanya berada di utara, kemudian miringnya menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa, terlentang. Kemudian takbiratul ihram bagaimana? Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan pundak dan telinga kita. Kemudian dilanjutkan wa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ini perlu kalian ketahui bahwasanya bismillahirrahmanirrahim di sini adalah bagian daripada ayat Al-Fatihah. Bagian daripada Al-Fatihah termasuk ayat. Makanya ketika kita sholat membaca Al-Fatihah harus membaca basmalah. Nah, kalau tidak membaca basmalah berarti Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihah tidak sah, sholatnya tidak sah. Paham ya? Kemudian ruku. Nah, rukunya bagaimana? Ruku otomatis sekira tangannya menempel ke lutut, telapak tangannya menempel ke lutut, kemudian punggungnya merata, rata sejajar dengan kepala ketika sudah ditundukkan, sudah ruku. Nah, kemudian dilanjutkan tumakninah. Tumakninah ini artinya diam sebentar. Diam sebentar itu bagaimana? Diam kadar subhanallah. Itu diam kadar subhanallah. Kemudian bangun dari ruku, namanya i'tidal.
I'tidal berarti berdiri dengan tegak. Nah, itu namanya i'tidal. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'nina berhenti sebentar, artinya sebentar bi qadri subhanallah. Kalau sempurnanya ya baca bacaan yang sudah ditentukan. Nah, disunahkan di situ 3 kali. Kemudian wasujudu wa tuma'ninatu fihi, sujud. Nah, sujud, bagaimana sujud? Sujud otomatis anggotanya ada 7, yaitu pertama dahi, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Nah, telapak kaki di sini harus kalian perhatikan, harus menempel ke lantai. Tidak boleh hanya diangkat, telapak kakinya cuma diangkat tidak menempel. Enggak sah. Harus menempel. Dan juga nempelnya harus bagian dalam. Bagian dalam telapak kakinya itu yang warnanya putih, telapaknya. Enggak cuma sekedar nempel doang. Kalau cuma sekedar nempel aja tidak sah nantinya. Kalau nggak sah, sholatnya nggak sah. Paham ya? Kemudian tumaknina. Kemudian dilanjutkan lagi rukunnya yang selanjutnya, wal julusu bainas sajdataini. Kalian kalau menyimak di kitabnya, Ustadz ini baca yang atas, yang matan, yang atasnya. Wal julusu bainas sajdataini. Duduk antara 2 sujud. Wa tumakninatu fihi, dan tumaknina. Kemudian wal julusul akhir, dan julus akhir, duduk terakhir. Duduk terakhir itu apa? Duduk terakhir berarti duduk saat kita membaca at-tahiyat atau tasyahud akhir. Kemudian wat tasyahudu fihi, membaca tasyahud. Tasyahud itu berarti at-tahiyatul mubarakat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai itu aja. Wassalatu ala nabi fihi, dan membaca sholawat. Kemudian dilanjutkan ketika sudah selesai membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhirih. Kemudian uluk salam. Uluk salam yang pertama ini namanya rukun. Wa taslimatul ula. Uluk salam yang pertama. Kemudian wa niyatul khuruji minas sholat. Niat keluar dari sholat. Nah, kalau niat keluar dari sholat ini tidak termasuk rukun aslinya. Nanti dibahas dalam syarahnya. Kemudian yang terakhir pastinya watartibul arkani ala ma dzakarna, yaitu kita melakukan rukun-rukun tersebut secara tartib. Artinya tartib itu berurutan. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang akhir taruh di depan. Enggak. Tapi apa? Berurutan seperti itu. Nah, kemudian tentang sunnah-sunnah sholat. Kalau sunnah sholat di sini dibagi 2. Ada yang kesunahan sebelum melakukan sholat, ada yang kesunahan di dalam sholat tersendiri. Kalau sebelum melakukan sholat, sunnahnya itu apa? Di sini dijelaskan adzan dan iqomat. Kita melakukan adzan, kemudian qomat. Walaupun dia sholat sendirian, juga disunahkan, paham? Jadi namanya adzan dan iqomat itu tidak harus yang memakai speaker, pengeras suara, nggak harus. Kalian juga semisal di rumah mau sholat, ya juga adzan. Sebenarnya adzan itu tidak hanya untuk mengkabarkan bahwasannya sudah masuk waktu sholat, tidak. Begitu pula untuk sholat. Nah, seperti itu ya. Adapun kesunahan yang dilakukan saat sholat, yaitu pertama membaca tasyahud awal. Tasyahud awal, tahiyat yang pertama. Tahiyat yang pertama itu sunnah. Jikalau kalian tidak melakukannya, tidak masalah, sholatnya tetap sah. Tapi kalau tasyahud yang terakhir itu ya wajib, rukun. Kemudian wal kunutu fis subhi. Nah ini kemudian baca doa kunut. Harus kalian perhatikan doa kunut.
itu sunnah, paham? Sunnah tidak wajib. Kalau orangnya tidak doa kunut, ya nggak masalah. Itu doa kunutnya itu di sholat subuh dan sholat witir. Apakah semuanya sholat witir? Tidak. Sholat witir finis fisani min syahri Ramadan. Witir di separuh terakhir dari bulan Ramadan. Otomatis separuh terakhir berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Nah, itu namanya kesunahan yang ada di dalam sholat. Kemudian kalau hayat itu apa? Hayat ya sunnah, tapi sunnahnya ini tidak seperti sunnah yang dijelaskan tadi. Kalau tadi sunnah banget, nah, kalau bahasa kita. Kalau ini sunnah yang biasa. Hayat itu apa? Keadaan kesunahan dalam sholat. Bagaimana? Ini di sini disebutkan khamsata asyara khoslatan. Ada 15. Nah, 15 itu apa aja, Ustaz? Yang pertama, mengangkat kedua tangan kita saat takbiratul ihram. Nah, saat takbiratul ihram kita mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Nah, diangkat. Tadi saya jelaskan sehingga setara dengan pundak kita dan telinga kita. Telapak tangan kita setara. Kemudian saat ruku dan bangun dari ruku. Allahu Akbar diangkat ketika ruku. Kemudian saat bangun dari ruku, warraf'i minhu, bangun dari ruku juga diangkat, Allahu Akbar. Ketika mau sujud diangkat apa tidak tangannya? Tidak. Tidak sunnah diangkat. Jadi apa? Saat ruku dan bangun ruku. Kemudian sunnahnya lagi, kita meletakkan tangan kanan kita, telapak tangan kita ini di tangan kiri. Paham ya? Insya Allah nanti saat ini zoomnya nanti saya jelaskan di video. Kemudian tawajuh, membaca tawajuh. Tawajuh itu doa pertama kali, atau kita sering menyebutnya doa iftitah, doa pembukaan. Kabira walhamdulillahi katsira. Itu. Inni wajjahtu sampai akhir. Makanya ada kalimat inni wajjahtu. Ini diambil untuk penamaannya, yaitu doa tawajuh. Kemudian wal isti'adzah. Nah, kalau isti'adzah itu membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi, dan mengeraskan suara pada tempatnya. Mengeraskan suara otomatis saat sholat malam. Artinya malam berarti maghrib dan isya. Maghrib dan isya berarti mengeraskan suara. Begitu juga subuh dan sholat Jumat. Wal israru fi maudhihi, dan membaca pelan di tempatnya. Kemudian wat ta'minu, membaca amin. Ini sunnah, paham ya? Kemudian wa qira'ati surati ba'dal Fatihah. Membaca surat-surat terserah setelah Al-Fatihah. Surat-surat apa? Mau surat pendek, mau surat yang panjang seperti Al-Baqarah, seperti Ali Imran, itu surat yang panjang. Ketika kalian mau baca, silahkan, dengan catatan setelah membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian wat takbirat indal khafdi waraf'i. Kemudian juga kita membaca takbir. Perhatikan, membaca takbir saat kita mau turun atau saat kita mau berdiri. Maksudnya takbir untuk perpindahan rukun satu ke rukun yang lain. Nah, berarti membaca takbirnya bagaimana? Otomatis saat kita mau berganti rukun.
Contohnya semisal kita mau ruku, berarti dari kita masih berdiri mau ke ruku kita sudah mengatakan Allahu Akbar sampai kita ruku, seperti itu. Ini yang paling bagus. Jadi tidak menunggu kita selesai ruku baru baca Allahu Akbar. Tidak. Berarti apa? Kita takbirnya itu otomatis saat kita masih berdiri mau ke ruku. Berarti apa? Berarti proses perpindahan rukun ini kita barengi dengan bacaan takbir. Seperti itu. Hikmahnya bagaimana? Supaya di dalam sholat kita ini tidak terhindar namanya tidak melakukan atau tidak membaca zikir atau ayat atau doa. Berarti tidak ada kekosongan dalam saat kita pindah ke rukun yang lain. Namun khusus pada saat kita berdiri dari ruku, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, kemudian lagi membaca tasbih setiap ruku, sujud, kemudian meletakkan kedua tangan di lutut kita, di lutut atau di paha, di lutut, di paha saat kita duduk, yang mana tangan kita harus dibuka, tangan kita dibuka, kemudian tangan kanan juga dibuka, kecuali ketika tasyahud nanti tangan kanan kita harus digenggamkan saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah sambil menggerakkan telunjuk bagian kanan, yaitu memberi isyarat bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, satu. Paham? Dan jari telunjuk ini juga mengandung syaraf, yang mana syaraf ini menyalur ke dalam hati. Nah, saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, menggenggamkan tangan kita, kemudian kita gerakkan telunjuk kanan kita. Begitu pula ada yang mengatakan mata kita memandang ke telunjuk itu biar fokus, yang mana asalnya arah mata kita memandang tempat sujud, namun di sini kita mengarahkan ke telunjuk kita. Kemudian duduk iftirash. Duduk iftirash itu yang mana, Ustaz? Duduk iftirash itu yang kaki kita bagian kiri kita dudukin buat alas pantat kita. Ini untuk setiap kali kita duduk. Duduk apa aja kecuali duduk terakhir. Duduk terakhir tahiyat akhir itu memakai tawaruk namanya. Duduk tawaruk, otomatis sebagian pantat kita sudah berada di lantai, jadi tidak kita duduk di atas telapak kaki kiri kita, yang seperti kita lakukan setiap harinya. Kemudian wat taslimatu asaniyatu, kemudian uluk salam yang kedua, ini juga sunnah. Nah, seperti itu ya. Ini tentang kesunahan sholat. Nah, kemudian di sini dibahas, kita sudah pada halaman 83. Ini sebagai mukadimah, kita langsung jelaskan aja. Kemudian halaman 33 itu menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi beda antara lelaki dan perempuan dalam sholat. Nah, pastinya antara lelaki dan perempuan itu berbeda dalam melakukan sholat. Kenapa demikian? Sebabnya memang lelaki dan perempuan itu berbeda. Makanya di sini syariat juga membedakan antara keduanya. Nah, di sini ada 5 perbedaan. Perhatikan, bisa kalian catat. Ada 5 perbedaan antara lelaki dan perempuan. Pertama, ketika lelaki melakukan sholat itu harus merenggangkan. Sebabnya apa? Sebabnya karakter lelaki ya harus kelihatan kuat dan gagah.
merenggangkan. Artinya merenggangkan, apa yang direnggangkan? Yang direnggangkan pertama sikunya, tangan siku ini. Ketika dia melakukan takbir Allahu Akbar, ini direnggangkan, tidak dirapatkan. Nanti videonya yang kalian simak di zoomnya saat Ustadz menjelaskan. Berarti apa? Direnggangkan dari perutnya, paham? Berbeda kalau perempuan. Kalau perempuan dirapatkan, sehingga ketika dia takbir, dia tangannya rapat dengan badannya. Kalau lelaki direnggangkan, paham? Begitu pula saat ruku dan sujud. Saat ruku juga apa? Perempuan harus merapatkan tangan ke badan. Begitu pula saat sujud. Tidak tangannya itu ditaruh di lantai, sehingga seperti binatang. Binatang kalau istilahnya deprok itu saat duduk itu kan tangannya ditaruh di lantai, kaki bagian depan itu. Tidak seperti itu, seperti kucing atau unta atau anjing itu kan seperti itu kan kalau duduk. Enggak, tapi diangkat. Kalau untuk lelaki direnggangkan, diangkat dan direnggangkan. Faham? Tapi kalau untuk perempuan dirapatkan di badan, dirapatkan. Kemudian perbedaannya lagi ke yang kedua, kalau lelaki itu mengeraskan suara di berbagai tempat, dikeraskan. Semisal apa? Sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, dikeraskan. Kalau perempuan ya keras ketika mereka sholat di hadapan perempuan lainnya, masih tetap. Tapi kalau dia sholat di hadapan lelaki, artinya sekitarnya itu ada lelaki, ya jangan dikeraskan suaranya, disirkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saat terjadi sesuatu dalam sholat, semisal imamnya lupa melakukan rukun atau yang lainnya, ini seorang lelaki dia mengingatkan dengan cara membaca tasbih, subhanallah, seperti itu. Nah, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan dengan menepuk tangannya, tepuk tangan, tidak tepuk tangan yang biasa, tapi tepuk tangan batinul kafi, telapak tangan kanannya itu ditepukkan ke punggung telapak tangan kirinya. Paham ya? Ke punggung telapak tangan kirinya. Nah, kemudian untuk berikutnya tentang aurat. Kalau aurat lelaki itu batasannya dari pusar sampai lutut. Nah, kalau perempuan itu semua badannya, semua anggota tubuhnya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau semisal ada orang yang bercadar ketika sholat bagaimana? Ya cadarnya dilepas. Dia sholat nggak cadaran. Kalau di luar sholat dia cadaran, tapi saat dia sholat ya dilepas cadarnya. Sebabnya itu tidak aurat. Seperti itu ya. Nah, ini 5 perbedaan mengenai keadaan sholat bagi lelaki dan perempuan. Nah, itu perbedaannya di situ aja. Perlu diketahui, terkadang saya masih sering menemukan perempuan sholatnya ketika berdiri kakinya direnggangkan kayak laki-laki. Tujuannya katanya biar softnya rapat. Itu tidak benar. Kakinya harus dirapatkan antar satu dengan yang lain bagi perempuan. Kalau bagi lelaki ya harus direnggangkan. Seperti itu ya. Kemudian untuk perkara yang membatalkan sholat, pertama berbicara dengan sengaja. Kemudian gerak yang banyak, artinya gerak banyak itu 3 kali.
3 kali secara terus menerus, ini membatalkan sholat. Kemudian hadas, kemudian kejatuhan najis, kemudian terbuka aurat, kemudian niatnya berubah, itu juga membatalkan. Kemudian berpaling dari kiblat, makan, minum, kemudian ketawa berbahak-bahak sampai mengeluarkan suara huruf. Kemudian riddah, naudzubillah, murtad. Ini apa? Membatalkan sholat. Nah, kemudian tentang rokaat sholat berapa bilangannya itu bisa kita baca, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, sekarang kita ke pembahasan kita tentang sujud sahwi. Nah, tentang sujud sahwi di sini mengenai tentang sesuatu yang kita tinggalkan dalam sholat, baik kita lupa atau sengaja. Nah, ketika ada sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat mengenai rukun atau kesunahan, itu berhubungan dengan sujud sahwi. Yang mana sujud sahwi ini dilakukan sebelum kita salam. Contohnya, dia tidak kunut, baik sengaja atau dia lupa, otomatis di sini dia tidak kembali untuk melakukan doa kunut, melainkan dia nanti sebelum dia salam dia melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi bagaimana, Ustaz? Sujud sahwi itu melakukan 2 sujud dengan bacaan Subhana man la yanamu wa la yashu. Dibaca 3 kali. 1 kali boleh. Kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Bacaannya sama, Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau untuk duduknya baca apa, Ustaz? Baca tasbih atau baca seperti kita baca antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni sampai akhir. Nah, seperti itu ya. Baik. Mungkin untuk pemaknaan kitabnya, insyaallah kita akan memulainya di pelajaran berikutnya. Nah, ini adalah sebagai mukadimah atau pendahuluan sebelum kita mempelajari sujud sahwi. Insyaallah minggu depan saya akan meminta atau tugas kalian untuk mempraktekkan sholat secara benar dan sempurna sesuai dengan rukun dan sunnahnya. Nah, itu tugas kalian lakukan saat ketika kalian melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, di sini Ustadz anggap cukup. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.